Sharala barala barala bash. Sharala barala 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 bash. Sharala barala 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 bash. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami ya Bapa. Kami mau siapkan hati kami. Kami mau buka hati kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini. Kuduskan hamba-Mu yang terbatas ini ya Bapa. Sehingga firman yang kami pelajari bersama sungguh-sungguh diterima dengan baik, dipahami dengan baik, dan kami juga dimampukan untuk melakukan setiap firman itu sendiri. Terima kasih Bapa yang baik, berfirman karena kami siap mendengarkan. Demi nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, shalom bagi kita semua. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya percaya bahwa setiap kita diberkati oleh Tuhan, amin. Haleluya. Ini adalah minggu keempat di bulan ini, dan tidak lama lagi kita akan mengakhiri bulan ini dan akan masuk di bulan yang baru, ya. Dan saya percaya bahwa ada banyak hal yang Tuhan perbuat dalam hidup kita, sekalipun memang ada begitu banyak juga pergumulan hidup yang kita alami dari hari ke hari. Tapi saya yakin dan saya percaya sekali bahwa orang yang telah dipilihnya, orang yang telah dipanggilnya dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib, yang masuk di dalam rencana Tuhan, maka Alkitab katakan bahwa Dia adalah Bapa yang setia. Amin. Dia akan menyertai kita, Dia akan menolong kita, Dia akan meneguhkan kita, Dia akan mengerjakan hal-hal yang luar biasa di luar daripada apa yang kita pikirkan sebelumnya. Dan itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Makanya Tuhan kita itu penuh dengan hal-hal yang luar biasa, ya. Oleh sebab itu pada waktu kita hidup sungguh-sungguh di dalam Dia, pada waktu kita hidup sungguh-sungguh di dalam Yesus, maka saya percaya bahwa setiap hari hal-hal yang hebat itu kita alami dalam hidup kita. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan terdapat di dalam 1 Tawarik pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-19. Kita akan baca sama-sama 1, 2, 3. Ya. Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang menjadi orang yang dipercaya Tuhan. Ya, mungkin kalau orang berkata bahwa ayo percaya kepada Yesus, sebab Dia adalah juru selamat, sebab Dia adalah Tuhan yang baik, Dia adalah Bapa yang baik, dan saya yakin sangat mudah sekali bagi setiap kita untuk percaya akan hal itu. Tetapi jadi persoalan adalah apakah kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Haleluya. Karena tidak semua yang berseru Tuhan, Tuhan lalu kemudian dipercaya oleh Tuhan. Karena kalau kita lihat dalam Alkitab, waktu Yesus ada di dunia, waktu itu banyak orang kagum akan semua hal-hal yang hebat, semua hal-hal yang dahsyat, semua hal-hal yang luar biasa yang terjadi di tengah-tengah pelayanan Yesus. Dan orang begitu percaya dengan hal itu. Mereka begitu kagum dengan hal itu. Mereka begitu sungguh-sungguh mengakui bahwa ada satu kuasa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan tidak ada seorang pun yang penuh dengan kuasa sama seperti Yesus. Tetapi apakah pekerjaan ya yang Yesus kerjakan itu dipercayakan kepada semua orang yang tadinya mengeluh-elukan Dia? Enggak, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dia hanya memilih orang-orang yang tertentu yang merupakan apa? Murid-muridnya. Dan kemudian Dia mempercayakan pekerjaan itu untuk apa? Untuk dikerjakan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kita melihat kisah hidup daripada Daud ini sangat luar biasa. Kita tahu dia adalah orang yang sebenarnya tidak dianggap dalam keluarga, ya. Dia tidak memiliki keahlian apa-apa. Makanya dia dipercayakan oleh orang tuanya untuk apa? Menggembalakan
domba. Nah, sementara abang-abangnya adalah prajurit yang gagah perkasa, prajurit yang terlatih, prajurit yang memiliki kemampuan untuk berperang dan menjadi prajurit daripada Raja Saul ketika itu. Nah, sementara Daud dianggap remeh. Daud dianggap tidak ada apa-apanya. Daud dianggap tidak punya keahlian, kemampuan dan lain sebagainya. Sama seperti yang saya sampaikan minggu lalu bahwa perempuan Kanaan yang percaya, ya, dia dianggap sama seperti anjing atau binatang. Tetapi ketika dia terus bersungguh-sungguh menyembah Tuhan, ketika dia bersungguh-sungguh untuk datang kepada Yesus, akhirnya Yesus melihat ada iman yang besar di dalam diri daripada ibu ini. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan sama seperti Daud juga, ya. Orang tidak tahu bahwa ketika berada di padang gurun atau di dalam pengembalaan 2-3 ekor domba daripada ayahnya ini, ya, mereka tidak sadar bahwa Tuhan sedang melatih dia. Tuhan sedang melatih dia, mendidik dia untuk menjadi prajurit yang hebat, dan Tuhan menyertai Daud. Luar biasa. Nah, ini hebatnya sudah dikasih oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa kalau dalam pasal sebelumnya, ya, di situ dikatakan bahwa kalau kita baca, Daud memiliki satu kerinduan yang luar biasa, satu keinginan yang luar biasa yang keluar dari hati yang murni, hati yang tulus, hati yang mengasihi Tuhan, di mana dia rindu untuk membangun bait Allah, ya. Karena kalau kita baca dalam perjanjian lama, ya, tabut Tuhan itu selalu berpindah-pindah dari kemah satu ke kemah yang lainnya dan tidak punya tempat yang tetap, ya. Maka dari itu Daud berinisiatif untuk membangun tempat untuk menaruh atau meletakkan tabut Allah itu di tempat yang tepat, ya. Nah, kalau baca dalam pasal sebelumnya, di situ diceritakan bahwa ternyata Tuhan itu tidak mengizinkan Daud untuk membangun bait Allah, ya. Apakah dia kurang ahli, apakah dia kurang hebat, ya. Nah, kalau kita pelajari ternyata ada begitu banyak pertumpahan darah yang terjadi selama Daud masih muda, ya. Makanya dia dielu-elukan oleh putri-putri Sion. Saul membunuh musuh hanya beribu-ribu, sementara Daud membunuh musuh itu berlaksa-laksa, begitu kagum, ya. Dan ada banyak darah yang tertumpah oleh karena peperangan dan melalui tangan daripada Daud itu sendiri. Makanya Tuhan tidak izinkan dia, tetapi Tuhan berfirman, berbicara kepada Daud bahwa anakmu lah Salomo yang akan membangun bait Allah, ya. Dan Alkitab mencatat bahwa Allah akan menyertai dia, ya, sama seperti Allah menyertai Daud, ya. Nah, berbedanya adalah selama Daud menjadi raja selama 40 tahun bagi bangsa Israel, ya, mengalami banyak peperangan yang luar biasa. Ada begitu banyak musuh yang menjadi lawan, ya. Tetapi berbeda ketika Salomo menjadi raja, ya. Salomo menjadi raja sama seperti Daud selama 40 tahun. Tetapi apa yang Alkitab katakan, Tuhan menganugerahkan, ya, keamanan selama Salomo menjadi raja, ya. Dan hal yang luar biasa adalah Tuhan percayakan Salomo untuk membangun bait Allah itu, ya. Makanya ada istilah bait Allah siapa? Salomo, ya. Dengan segala hikmat, dengan segala kemampuan, ya, dengan segala keahlian yang mereka punya, lalu kemudian dibangunlah bait Allah itu. Nah, pada waktu Daud dengar bahwa Tuhan menyertai keluarganya, apakah Daud tidak pernah melakukan dosa? Daud pernah melakukan dosa. Daud pernah jatuh di dalam dosa, ya, dengan berbagai pemikiran yang keliru, yang salah di hadapan Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan begitu setia menggembalakan dia, menuntun dia untuk dia kembali lagi, untuk dia sadar lagi, untuk dia hidup lagi di dalam jalan-jalan Tuhan, di dalam rencana Allah itu sendiri, ya. Sehingga pada waktu Daud dengar bahwa Tuhan berkenan menyertai keluarga daripada Daud, termasuk Salomo yang pada akhirnya dipercayakan untuk membangun bait Allah itu, dia mulai berkata, Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar.
Jadi dalam pasal yang ke-17 ini adalah merupakan doa syukur daripada siapa? Daud. Dia bersyukur atas perkenanan Tuhan, atas penyertaan Tuhan, atas kepercayaan Tuhan yang luar biasa. Ya. Kalau dia kembali lagi kepada kehidupannya, siapa sih sebenarnya dia? Ya, siapakah aku ini Tuhan? Sehingga Tuhan percayakan pekerjaan-pekerjaan yang hebat, pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, pekerjaan-pekerjaan yang wow, tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Ya. Kenapa demikian? Karena Daud, ya, dan keluarganya dipercaya oleh siapa? Tuhan. Haleluya. Siapapun kita kalau tidak dipercaya oleh Tuhan, maka sia-sialah apa yang kita lakukan. Ya, kalau kita bisa melakukan banyak hal dalam hidup ini, itu bukan karena kita punya pengalaman yang banyak, bukan karena kita punya pendidikan yang tinggi, ya. Kita punya kemampuan, keahlian dan lain sebagainya. Kalau bukan karena Tuhan yang percayakan sesuatu kepada kita, maka tidak ada artinya, saudara. Haleluya. Semua orang yang dicatat dalam Alkitab itu adalah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan apa-apa, ya. Tidak memiliki keahlian apa-apa. Mereka mulai dari nol. Mereka mulai setia dengan Tuhan. Mereka mulai taat dengan perkataan Tuhan. Mereka mulai melakukan apa yang Tuhan mau, sekalipun memang mungkin berhadapan dengan berbagai hal, berhadapan dengan berbagai persoalan, berhadapan dengan berbagai masalah, rintangan dan lain sebagainya. Tetapi pada waktu kita melangkah bersama dengan Tuhan, ya, maka Dia Allah yang akan menyertai. Ya. Nah, ini terbukti di dalam kehidupan daripada Daud itu sendiri. Makanya Allah sungguh-sungguh percaya kepadanya, ya. Dan tidak hanya kepada Daud, tetapi kepada keturunannya, termasuk Salomo yang akhirnya dipercayakan oleh Tuhan untuk membangun bait Allah itu. Jadi Daud mulai sadar, Daud mulai mengucap syukur dengan semua kepercayaan Tuhan, dengan semua hal-hal yang besar yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Kalau kita baca ayat-ayat yang lain dikatakan bahwa siapakah aku ini? Ya, luar biasa, saudara. Daud sama seperti kita, manusia biasa, ya, yang punya banyak kekurangan, yang punya banyak keterbatasan, yang punya banyak kelemahan. Ya. Tetapi pada waktu kita mau belajar untuk hidup, ya, di dalam firman, mau belajar untuk hidup mengikuti setiap ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan Allah itu sendiri, maka saya percaya Tuhan berkenan bagi hidup kita. Amin. Bahkan kita akan dipercayakan untuk hal-hal yang besar. Alkitab katakan kalau kita setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Ya. Bagaimana kita bisa dipercayakan perkara yang besar, sementara perkara kecil aja, hal yang dianggap sepele saja, kita tidak mampu kerjakan, kita tidak mampu perbuat, kita tidak mampu mengerjakannya dengan tuntas. Ya. Nah, ini merupakan penilaian Tuhan bagi hidup kita. Ya. Nah, kita mau belajar dari kehidupan si Daud ini, bahwa dia betul-betul loyal dengan Tuhan, dia betul-betul bertanggung jawab. Dia betul-betul mengerjakan semua apa yang Tuhan percayakan itu sesuai dengan firman itu sendiri. Jadi dia tidak pernah melanggar, dia tidak pernah bergeser ke kiri ke kanan. Tetapi pada waktu Tuhan berfirman, maka dia lakukan hal itu dengan sungguh-sungguh. Sekalipun mungkin secara daging sakit, secara daging aduh rasanya gak enak gitu ya. Tetapi pada waktu kita taat kepada firman itu, taat kepada suara Tuhan, maka di akhir dari semua proses itu kita akan menerima sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat, sesuatu yang dahsyat di dalam hidup kita. Haleluya. Ya, jadi saudara dikasih oleh Tuhan, jangan pernah melihat waduh saya ini kan gak bisa ngapa-ngapain, ya. Belajarlah untuk percaya kepada Tuhan. Belajarlah untuk hidup di dalam rencana Tuhan. Belajarlah untuk hidup di dalam panggilan Allah itu sendiri. Belajarlah untuk hidup di dalam semua ketetapan-ketetapan Tuhan. Karena dengan demikian maka penilaian Tuhan itu ditaruh atas hidup kita. Dan satu waktu dia katakan ini hambaku yang bisa kupercaya. Haleluya. Ya. Jadi makanya apapun yang kita kerjakan hari-hari ini, entah itu pelayanan kita, entah itu pekerjaan kita, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Amin.
Haleluya. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Mungkin pekerjaannya sepele, mungkin pekerjaannya sederhana, ya. Tetapi ingat bahwa itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan. Sekali lagi bukan karena kemampuan kita, bukan karena keahlian kita. Ada banyak orang yang merasa hebat, saudara. Ada banyak orang yang merasa bahwa dia jago, dia lebih daripada Tuhan, tapi akhir hidupnya mengerikan. Ya, nah ini membuktikan bahwa di luar Tuhan, ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Dia, kita tidak mampu melakukan apapun. Sekalipun mungkin kita punya banyak harta, kekayaan dan lain sebagainya, tanpa Tuhan semuanya hanyalah sia-sia belaka. Pengkhotbah katakan. Ya, maka dari itu, ayo kita mau jadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Ya, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, ya, pelayanan, baik itu worship leader, singer, pemusik, ya, kelihatannya begitu-begitu saja, saudara. Tetapi kalau Tuhan percaya kita untuk melayani, berarti Dia percaya dengan kehidupan kita. Oleh sebab itu belajar untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh, belajar untuk mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Dan saya yakin bahwa semua yang kita lakukan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Haleluya. Jadi belajarlah untuk kita, ayo memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, hidup kita, apa yang kita miliki, ya, kalau kita berikan yang terbaik, Tuhan akan kembalikan lebih daripada apa yang kita bayangkan. Ya, yang paling penting adalah hidup kita untuk Tuhan. Ya, jangan separuh Tuhan, separuh dunia. Haleluya. Ya, kita mau supaya secara total hidup kita hanya untuk Dia. Jadi kita melihat bahwa Daud mengucap syukur. Dia mulai bersyukur atas semua yang Tuhan perbuat di dalam kehidupannya. Ya, oleh sebab itu kalau kita baca di dalam 1 Tawarik ini bukti bahwa dia sungguh melihat, ya, bagaimana Allah mempercayakan hal-hal yang besar, perbuatan-perbuatan yang besar yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Nah, kita lihat di dalam Kolose pasalnya yang ke-1. Kolose pasal 1 ayat yang ke-24 saya akan baca untuk kita semua. Lalu kemudian lompat di ayat yang ke-28 dan 29. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Ayat yang ke-28, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ayat 29, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Nah, ini perkataan daripada seorang rasul yang luar biasa, seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang bernama siapa? Paulus, ya. Sama seperti Daud, dia juga mengalami hal-hal yang luar biasa. Sekalipun memang kalau kita pelajari kehidupan Rasul Paulus dalam pemberitaan firman Tuhan, itu mengalami banyak tantangan, ya. Masuk keluar penjara bukan karena kejahatan, ya, bukan karena kriminal, tetapi karena apa? Kabar baik, ya. Dia berhadapan dengan masalah yang begitu hebat, ya. Nah, kalau kita lihat dari kehidupannya sebelum dia bertobat, ya, pekerjaannya adalah apa? Penganiaya jemaat. Tetapi ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tuhan punya rencana yang hebat atas hidupnya, sehingga satu kali, ya, ketika Rasul Paulus dalam perjalanan ke Damsyik, ya, waktu itu ingin membunuh orang-orang percaya yang ada di kota tersebut. Ya, dalam perjalanannya Tuhan menunjukkan dirinya kepadanya dan akhirnya dia dipulihkan dan diubahkan, ya. Dan kemudian menjadi apa? Menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Ada begitu banyak hal yang terjadi dalam pelayanan daripada Rasul Paulus, ya. Ada banyak daerah-daerah, wilayah-wilayah yang mendengar tentang kabar baik itu, mendengar tentang nama Yesus, mendengar tentang keselamatan itu melalui kehidupannya. Sekalipun ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak penderitaan. Makanya dikatakan di ayat yang ke-24, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, ya. Jadi penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus bukan karena untuk dirinya sendiri, ya, tetapi dia menderita untuk apa?
untuk menyelamatkan banyak orang melalui apa? Pemberitaan akan firman itu sendiri. Ya, dia ditangkap, dia dianiaya, dia dipenjarakan dan lain sebagainya, saudara. Ya, makanya kita melihat bahwa sepanjang hidupnya, sekalipun dia berada di penjara, ya, dia tidak pernah berhenti untuk apa? Menuliskan, ya, setiap perkataan Tuhan, rema yang dia terima dari Tuhan. Dia mulai tuliskan kepada jemaat-jemaat yang ada yang tertulis dalam Alkitab. Tujuannya apa? Supaya orang bisa melihat, sekalipun dalam kondisi yang begitu mengerikan, ya, tetapi dia tidak pernah merasa terpenjara sekalipun memang berada dalam penjara. Ya, dia tetap berkarya dan ada banyak orang yang pada akhirnya membaca setiap tulisan-tulisan yang Rasul Paulus kirimkan. Dan ini membuat banyak orang akhirnya yakin bahwa ternyata Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Ya. Jadi dia menderita bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang-orang yang pada akhirnya mereka diselamatkan oleh karena apa? Percaya kepada berita atau kabar baik itu sendiri. Ya, dia mengalami penderitaan. Makanya dikatakan dalam ayat yang ke-24, tetapi dia apa? Bersukacita, saudara. Ya. Kenapa? Karena dia melihat, mendengar bagaimana orang-orang percaya mulai bertumbuh imannya kepada Yesus, kasihnya kepada Yesus, pengharapannya kepada Yesus. Dan ini membuat Rasul Paulus bersukacita sekalipun memang ada banyak penderitaan, ada banyak tantangan yang dia alami sebelumnya. Tetapi itu tidak pernah membuat dia berhenti untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan siapa Yesus yang sesungguhnya, untuk memberitakan tentang keselamatan itu. Sehingga orang-orang yang ada di Kolose, ya, jemaat-jemaat yang ada di Kolose, ya, mulai mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Ya. Padahal mereka belum tahu bagaimana awalnya Rasul Paulus memulai pekerjaan Tuhan di sana. Ya. Tapi saya terus berdoa kepada Tuhan. Kalau Tuhan percayakan pekerjaan ini, pelayanan ini, Tuhan juga yang akan memberikan kekuatan. Haleluya. Tuhan juga yang akan memberikan kemampuan. Ya, usia masih muda. Haleluya. Tetapi Tuhan tidak pernah mengenal usia untuk dia pakai menjadi alatnya. Amin. Sekalipun masih muda sampai tua pun Tuhan masih berkenan pakai kita untuk menjadi alatnya. Haleluya. Maka dari itu jangan pernah merasa minder. Jangan pernah merasa, waduh Tuhan, saya enggak pernah sekolah Alkitab, saya enggak pernah duduk di bangku kuliah, bagaimana saya bisa memberitakan kabar baik itu. Saudara, Roh Kudus adalah guru agung yang mulia, yang akan menolong kita, yang akan memampukan kita, ya, akan mengajari kita bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita share kepada saudara kita, kepada siapapun yang kita jumpai, ya. Dan ini yang dialami oleh orang-orang yang hebat yang tertulis dalam Alkitab ini, ya. Jadi mereka enggak pernah dididik. Contoh saja Rasul Paulus enggak pernah duduk di bangku kuliah, sekalipun memang latar belakangnya dia adalah orang hebat, dia adalah orang yang berpendidikan, tetapi soal Tuhan itu dia mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan secara luar biasa. Dan itu mengubahkan seluruh hidupnya, mengubahkan seluruh pola pikirnya, mengubahkan seluruh paradigmanya, dan hati hidupnya, pikirannya hanya terfokus kepada Yesus itu sendiri. Oleh sebab itu yang dia beritakan, saudara. Jadi bukan kehebatan saya, bukan organisasi saya, bukan gereja saya, tetapi yang dia beritakan adalah siapa? Yesus. Haleluya. Ya. Ada begitu banyak orang bangga dengan gerejanya. Gereja saya hebat, gereja saya begini-begini, saudara. Udah lupa memberitakan Yesus. Jadi apapun situasinya, apapun keadaannya, mari kita beritakan Yesus. Amin. Alkitab katakan baik atau tidak baik waktunya, beritakanlah kabar baik itu. Beritakanlah Yesus, beritakanlah kabar keselamatan itu. Karena dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Amin. Ya, jadi contoh yang pertama adalah Daud. Contoh yang kedua adalah Rasul Paulus, dan semua yang ada di Alkitab ini kalau kita mau bahas satu-satu, saudara, nggak bakalan habis. Ya, ini bisa saja kita akan buat buku dan kemudian bisa diterbitkan. Ya, kalau kita bicara kisah-kisah yang hebat dalam Alkitab ini membutuhkan waktu yang sangat panjang. Ya, tapi dengan semua kisah, dengan semua peristiwa yang terjadi, yang tertuang, yang tertulis dalam Alkitab ini memberikan satu pengertian, pemahaman kepada kita bahwa Tuhan itu ada.
Tuhan itu luar biasa dan dia akan percaya kepada setiap orang yang setia, kepada setiap orang yang mau menderita bagi dia, bagi setiap orang yang mau loyal sama Tuhan, bagi setiap orang yang mau taat kepadanya. Maka dikatakan demikianlah engkau hamba yang setia. Ya, jangan sama seperti seorang tuan yang mempercayakan ada 2 talenta, ada 1 talenta, ada 2 talenta, lalu kemudian ada berapa? 5 talenta. Nah, yang 1 talenta ini karena dia tahu bahwa tuannya adalah seorang yang kaya, orang yang punya segala-galanya, maka talenta yang dipercayakan kepada dia gali tanah lalu kemudian dikuburkan di dalam tanah. Haleluya. Nah, sementara yang 2 talenta dia mulai kembangkan, dia mulai kerjakan bagaimana supaya menghasilkan talenta-talenta yang baru. Haleluya. Ya, dan yang 2 talenta ini mulai mengerjakan dengan setia, mulai mengerjakan dengan penuh tanggung jawab, mulai mengerjakan dengan penuh ketaatan, sekalipun mungkin dari awalnya bagaimana caranya, ada begitu banyak pertanyaan yang muncul dalam pikirannya. Tetapi pada waktu dia melangkah bersama dengan Tuhan, pada waktu dia melibatkan Tuhan di dalamnya, ada hikmat Allah, ada pengetahuan Allah, ada sesuatu yang luar biasa yang mulai Allah taruh di dalam setiap hidupnya, dan akhirnya mulai berpikir bahwa oh beginilah caranya untuk mengembangkan talenta ini. Dan apa yang terjadi? 2 talenta dia berhasil. Ya, yang 5 talenta juga sama, dia berhasil. Ketika sang tuan datang dari bepergian, saudara, ya, dia manggil hamba-hambanya, mana yang lu punya mana? Gua mau lihat. Ya, yang 2 talenta, ini tuan punya saya. Wah, engkau hamba yang baik. Ya, engkau hamba yang luar biasa. Yang 5 talenta juga datang, ini tuan punyaku. Wah, sama, pujiannya sama. Nah, waktu hamba yang 1 talenta ini datang, di mana? Dia enggak bisa jawab apa-apa. Lalu Tuhannya katakan bahwa engkau adalah hamba yang jahat. Ya, jangan sampai perkataan ini itu terjadi dalam hidup kita. Kita mau supaya kita menjadi hamba yang dipercaya oleh Tuhan. Belajar untuk mengembangkan apa potensi kita. Apa kemampuan kita, apa bakat kita. Ya, kita di bagian mana? Mari belajar, temukan hal itu, lalu kemudian kembangkan. Ya, kembangkan. Percaya dengan demikian kita menjadi hamba yang dipercaya oleh Tuhan. Ya, apapun resikonya, saya percaya bahwa Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Haleluya. Di sini Rasul Paulus menunjukkan bahwa ternyata apapun yang dia lakukan semua untuk Tuhan. Bukan untuk dirinya, bukan untuk hidupnya, tetapi hanya untuk nama siapa? Yesus. Nah, ini yang dia beritakan. Makanya dikatakan di ayat yang ke-28, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk apa? Memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ya, nah ini yang perlu kita pelajari, sudah dikasih oleh Tuhan. Kita tidak hanya tergantung kepada gembala sidang. Ya, tetapi setiap kita punya kemampuan, setiap kita punya karunia, setiap kita punya hal-hal yang telah Tuhan taruh dalam hidup kita, ya, untuk dipakai melayani. Ya, nah pada waktu kita mulai menumbuhkan setiap benih itu ada dalam hidup kita, maka kita tidak lagi sebentar-sebentar Pak Gembala doakan orang Pak Gembala gitu ya, tetapi kita mulai bertindak. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan kita. Makanya dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. 29, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Ya. Ayat yang terakhir dikatakan di dalam, kita buka di Yohanes pasal 14, ya. Ayat yang ke-12 bagian A, di situ dikatakan sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan apa? Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, ya. Jadi pada waktu kita setia, pada waktu kita loyal dengan Tuhan, pada waktu kita taat, pada waktu kita siap menderita bagi Kristus, maka Alkitab mencatat kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Nah, ini merupakan sebuah kepercayaan yang Tuhan
berikan di dalam seluruh kehidupan kita. Sekali lagi, bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita berpendidikan tinggi, bukan karena kita punya pengalaman makan garam yang banyak. Kalau Tuhan gak percaya, maka semuanya sia-sia. Haleluya. Jadi harus tanamkan dalam hidup kita, kalau Tuhan pakai kita melayani, itu karena sebuah kepercayaan. Jaga kepercayaan itu, pelihara kepercayaan itu, kerjakan kepercayaan itu dengan sungguh-sungguh, maka upah akan menanti setiap orang mengerjakannya dengan setia. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.